Halo semua. Pernahkah kamu membayangkan seperti apa rasanya hidup di abad ke-7? Saat dua kekaisaran besar dunia, Romawi dan Persia, runtuh, dan dunia tiba-tiba berubah dikuasai oleh bangsa Arab. Di masa kacau itu, seorang penulis dari gereja timur bangkit, namanya John Barpenkaye. Dia bukan penulis biasa. Dia hidup pada zaman itu dan melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Dia bukan sekadar mencatat sejarah, tapi juga makna spiritual dari semua yang terjadi. Ia menulis tentang kemunculan Muhammad dan juga tentang wabah besar pada tahun 67 Hijriah atau sekitar tahun 686 Masehi yang nyaris terlupakan oleh sejarah. Dan lebih dari itu, John mengaitkannya dengan nubuat akhir zaman, tentang antikristus, tentang penghakiman bagi dunia, dan tentang harapan. Ia menulis sejarah dunia dalam 15 buku untuk sahabatnya, Sabri Shaw, yang dia selesaikan sekitar tahun 687 Masehi. Dalam video ini, kita akan membaca bagian akhir dari buku ke-14 dan ke-15, yang merupakan bagian paling dramatis, paling mengguncang, dan mungkin paling relevan untuk zaman kita hari ini. Jadi, tonton sampai selesai. Karena setelah ini, mungkin kamu tidak akan melihat abad ke-7 dengan cara yang sama lagi. Dan mungkin kamu juga tidak akan melihat dunia kita hari ini dan masa depan dengan cara yang sama juga. Apakah sejarah sedang berulang? Atau apakah kita sedang hidup di tengah nubuat yang sedang digenapi? John Barpenkaye, Ringkasan Sejarah Dunia. Terjemahkan oleh Alphonse Mingana dan dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris oleh Roger Pierce. Akhir dari buku 14. Ketika kerajaan bangsa Persia berakhir, pada masa raja mereka Khosrow, kerajaan anak-anak Hagar segera menguasai hampir seluruh dunia. Sebab mereka merebut seluruh kerajaan Persia, menggulingkan semua prajurit mereka yang membanggakan diri dalam seni peperangan. Kita seharusnya tidak menganggap kemunculan anak-anak Hagar sebagai sesuatu yang biasa, melainkan sebagai karya ilahi. Sebelum memanggil mereka, telah terlebih dahulu mempersiapkan mereka untuk menghormati orang-orang Kristen. Maka dari itu, mereka pun menerima perintah khusus dari dewa mengenai kedudukan kaum monastik kita, bahwa mereka harus menghormatinya. Sekarang, ketika orang-orang ini datang atas perintah dewa dan mengambil alih seolah-olah kedua kerajaan bukan dengan peperangan atau pertempuran, melainkan dengan cara yang hina, seperti ketika sebuah bara api diselamatkan dari api, tanpa menggunakan senjata perang atau cara-cara manusiawi. Dewa memberikan kemenangan ke tangan mereka sedemikian rupa agar kata-kata yang tertulis mengenai mereka digenapi, yakni, seorang mengejar 1.000 orang dan 2 orang mengalahkan 10.000. Bagaimana mungkin, sebaliknya, orang-orang telanjang yang menunggang tanpa zirah atau perisai bisa menang? Jika bukan karena pertolongan ilahi, dewa yang telah memanggil mereka dari ujung-ujung bumi untuk menghancurkan melalui mereka suatu kerajaan berdosa dan merendahkan melalui mereka roh kesombongan bangsa Persia. Hanya dalam waktu singkat, seluruh dunia diserahkan kepada bangsa Arab. Mereka menaklukkan semua kota berbenteng, menguasai dari laut ke laut dan dari timur ke barat. Aegyptos dan seluruh Mesrin, dan dari Kreta sampai Kapadokia, dari Yahelman sampai Gerbang Alen, bangsa Armenia, Suria, Persia, Bizantium, Mesir, dan semua wilayah di antaranya. Tangan mereka menguasai semuanya, sebagaimana dikatakan oleh sang nabi. Hanya setengah dari kekaisaran Bizantium yang tersisa oleh mereka. Siapa yang dapat menceritakan pembantaian yang mereka lakukan di wilayah Yunani, di Kush, di Spanyol, dan di daerah-daerah jauh lainnya? Menangkap anak-anak laki-laki dan perempuan mereka, dan menjadikan mereka budak dan pelayan. Terhadap mereka yang tidak berhenti, bahkan di masa damai dan kemakmuran, dari memusuhi pencipta mereka, diutuslah suatu bangsa barbar yang tidak memiliki belas kasihan terhadap mereka. Namun setelah sampai sejauh ini dalam narasi, marilah kita akhiri buku ini di sini, dan memuji Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Buku 16. Ketika keadaan kita sedang makmur, lebih karena penyelenggaraan ilahi daripada bantuan manusiawi, kita melihat diri kita menang. Berkat pertolongan Raja kita yang tak terkalahkan, dalam semua peperangan yang ditimbulkan atas kita oleh para penguasa tiran, dan kita semua diselamatkan selama raja-raja penyembah berhala masih berkuasa.
Karena orang-orang lemah, dalam iman yang ada di antara kita tidak dibiarkan hidup dalam kedamaian karena takut akan para penganiaya. Begitu seseorang mulai terlelap dalam kewaspadaan terhadap kebenaran, tungku penganiayaan memisahkannya dari saudara-saudaranya, tanpa perlu hukuman dari sebuah sinode. Kadang-kadang ketika kekerasan penganiayaan sedikit mereda, para bapak berkumpul seperti biasa, mengadili beberapa kasus disipliner yang sedang berlangsung, menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, dan memberlakukan disiplin kerasulan, serta tindakan disipliner lain yang dibutuhkan oleh keadaan zaman untuk mereka ambil dan putuskan. Karena itu, seperti yang telah aku katakan sebelumnya, iman kita sangat berhasil dan cara hidup kita berkembang. Memang telah ada banyak sinode bahkan sebelum Nikea, tetapi sinode-sinode itu bukanlah sinode ekumenis dan tidak diadakan untuk merumuskan kredo baru, melainkan hanya untuk tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas. Namun, setelah perdamaian dipulihkan dan raja-raja Kristen mengambil alih kendali pemerintahan Romawi, maka kebejatan dan skandal masuk ke dalam gereja, dan sinode-sinode serta sekte-sekte pun bermunculan, karena setiap tahun ada saja orang yang menciptakan kredo baru. Rasa aman dan damai membawa banyak kejahatan. Para pencinta kemuliaan menimbulkan kekacauan tanpa henti, menggunakan emas untuk mendapatkan persetujuan para raja supaya mereka dapat mempermainkan mereka seperti anak-anak kecil. Semua ini terjadi di antara bangsa Romawi. Adapun gereja Persia, karena berada di bawah kekuasaan orang Majusi, ia tidak menghadapi perlawanan dari pihak lain. Meskipun beberapa skandal muncul, skandal-skandal itu tidak dibiarkan berkembang, karena sejak awal Tuhan telah menekannya. Maka, selama segala sesuatu berlangsung demikian dari zaman para rasul hingga masa pemerintahan Khosro yang terakhir, Juru Selamat kita, yang baginya segala sesuatu telah jelas bahkan sebelum terjadi, melihat seberapa besar yang telah kita hilangkan selama masa damai yang panjang ini. Dan kepada kejahatan-kejahatan apa kita telah diseret oleh campur tangan para raja Kristen, yang ingin kita mengatakan bahwa kodrat yang melampaui segala penderitaan itu telah menderita. Sesuatu yang bahkan para setan pun tidak berani nyatakan. Ia menyatakan kepada kita banyak tanda, beberapa di antaranya bahkan tidak kita sadari. Sebab sejak perpecahan yang menyedihkan itu terjadi hingga hari ini, 3 kali ia telah memperlihatkan kepada kita matahari yang sama, seperti yang ia perlihatkan kepada mereka yang menyalibkannya pada waktu penyaliban, disertai dengan guncangan, gempa bumi, dan tanda-tanda menakutkan di langit, sebagai penanda kejahatan para bidat dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bumi. Ketika ia melihat bahwa tidak ada pertobatan, ia membangkitkan suatu kerajaan barbar untuk melawan kita. Suatu bangsa yang tidak mau mendengar permohonan, yang tidak mengenal kompromi, tidak kenal damai, dan menghina sanjungan serta kelembutan. Kesenangan mereka adalah menumpahkan darah tanpa alasan, dan kesukaan mereka adalah merampas segala sesuatu. Hasrat mereka adalah penjarahan dan pencurian, dan makanan mereka adalah kebencian dan kemarahan. Mereka tidak pernah dipuaskan oleh persembahan yang diberikan kepada mereka. Setelah mereka berjaya dan melakukan kehendak Dia yang mengutus mereka, telah menguasai semua kerajaan dunia, menaklukkan dengan kejam semua bangsa, dan membawa anak-anak laki-laki dan perempuan mereka ke dalam perbudakan yang pahit, serta membalaskan dalam diri mereka penghinaan terhadap Dewa Sang Firman dan darah para martir Kristus yang ditumpahkan tanpa kesalahan mereka sendiri. Maka Tuhan kita pun puas dan beristirahat, dan Ia berkenan memberikan anugerah kepada umat-Nya. Maka Tuhan, untuk menghukum anak-anak Hagar atas kehancuran yang telah mereka lakukan, memberikan kepada mereka 2 pemimpin sejak awal kerajaan mereka dan membagi mereka menjadi 2 bagian. Hal ini agar kita mengerti perkataan yang telah diucapkan oleh Juru Selamat kita. Namun, mereka bersatu sampai mereka menaklukkan seluruh bumi. Tetapi ketika mereka kembali ke ketenangan dan beristirahat dari peperangan, mereka mulai saling bertempur. Mereka yang di barat berkata, keunggulan adalah milik kami, dan raja harus dipilih dari antara kami. Mereka dari timur menentang dan mengklaim bahwa hak itu adalah milik mereka. Akibat pertentangan ini, mereka pun bertempur satu sama lain. Setelah mereka menyelesaikan perkara itu menurut cara mereka, kemenangan berpihak kepada orang-orang barat yang disebut Bani Umayyah, dan itu terjadi setelah pembantaian besar di antara mereka. Seorang dari mereka bernama Muawiyah mengambil alih kendali pemerintahan atas 2 kekaisaran, Persia dan Romawi.
keadilan berkembang di bawah pemerintahannya, dan suatu damai besar ditegakkan di negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaannya, yang mengizinkan semua orang hidup sebagaimana mereka kehendaki. Mereka telah menerima, seperti yang telah kukatakan, dari orang yang menjadi penuntun mereka, suatu perintah yang mendukung orang-orang Kristen dan para rahib. Demikian pula, karena bimbingan orang itu, mereka berpegang pada penyembahan kepada satu dewa, menurut adat hukum lama. Pada awalnya, mereka begitu melekat pada tradisi Muhammad, yang adalah pemimpin mereka, hingga mereka menjatuhkan hukuman mati kepada siapapun yang tampak tidak menaati perintahnya. Pasukan mereka setiap tahun pergi ke negeri-negeri dan pulau-pulau yang jauh, menyerbu dan membawa kembali tawanan dari semua bangsa di bawah langit. Dari setiap orang mereka hanya menuntut upeti, dan membiarkannya bebas untuk menganut keyakinan apapun, dan bahkan ada pula orang-orang Kristen di antara mereka. Beberapa berasal dari kalangan bidat dan yang lainnya dari golongan kita. Selama Muawiyah memerintah, ada damai besar di dunia seperti yang belum pernah terdengar, menurut kesaksian nenek moyang kita dan nenek moyang mereka. Seolah-olah Tuhan kita telah berkata, "Aku akan menguji engkau dengan cara ini," sebagaimana tertulis, "Dengan kasih karunia dan keadilan, kejahatan dapat diampuni." Para bidat terkutuk yang menerima pertolongan sedemikian rupa untuk sementara waktu, bukannya mewartakan Injil dan membaptis bangsa-bangsa kafir sebagaimana dituntut oleh hukum gerejawi, justru melakukan pewartaan yang bertentangan, menyesatkan hampir semua gereja di Roma ke dalam iman mereka yang penuh penistaan, dan membangkitkan kembali serta membangun ulang apa yang sebelumnya telah dihapuskan. Akibatnya, kebanyakan orang barat selalu memakai tambahan pada trisagion, yang kekal, yang disalibkan bagi kami. Semua gereja di negeri-negeri itu menjadi seperti tanah yang tandus. Sebagaimana sebelumnya, kami menceritakan perbuatan-perbuatan para pemberani ketika kami layak dipuji. Demikian pula, kini kami harus menyingkap kelemahan kami tanpa ditutup-tutupi, sebab kitab suci berkata, "Terkutuklah orang yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat." Masa tenang ini menjadi sebab kelemahan besar bagi kami, sehingga terjadi kepada kami seperti yang terjadi atas orang Israel. Tentang siapa dikatakan, Israel menjadi gemuk dan malas, ia menjadi gemuk dan makmur, ia meninggalkan dewa yang menjadikannya dan menghina yang maha kuat yang menyelamatkannya. Memang benar, orang-orang barat tetap teguh dalam iman mereka yang penuh penistaan, tapi kami yang mengaku berpegang pada iman yang benar, justru begitu jauh dari perbuatan orang Kristen sejati. Sehingga jika salah seorang dari mereka umat Kristen mula-mula bangkit dan melihat kami, ia akan pusing dan berkata, "Ini bukan iman di mana aku mati." Karena itu aku dipaksa untuk menyatakan semuanya, agar kita tahu bahwa segala yang menimpa kita terjadi dengan adil, dan bahwa kita dihukum seturut dengan perbuatan dan layak kita. Para uskup telah melupakan perintah. Beritakan firman, bangkitlah dengan semangat, baik pada waktunya maupun tidak pada waktunya. Tegurlah, nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran yang penuh. Sebaliknya, mereka malah melakukan yang sebaliknya. Mereka mengeluarkan perintah dan berteriak keras seperti penguasa, dan menyebarkan ketakutan dengan suara mereka kepada rakyatnya, seperti binatang yang tak berakal. Mereka menarik kekuatan dan kuasa bukan dari Kristus, melainkan dari pengadilan sipil, dan melibatkan diri dalam urusan-urusan umum serta perselisihan yang tidak sesuai dengan kanon. Mereka berusaha keras untuk menampilkan diri sebagai pelayan Kristus lebih, karena kesombongan daripada karena kerendahan hati. Mereka memiliki banyak orang yang berlari di depan dan di belakang mereka. Mereka menerima sambutan meriah di atas kuda dan bagal, seperti para pejabat tinggi. Yang satu mengejek yang lain, dan kekacauan yang terus-menerus berkuasa di antara mereka. Mereka menghakimi dengan keras dan menghukum dengan berat. Mereka mengajar bukan untuk membangun, tetapi untuk bermegah dalam kata-kata yang diputar-balikan dan gaya bicara yang dibuat-buat, dan mereka selalu menghembuskan ketegasan. Bahkan dalam surat-surat mereka, mereka berbicara seperti orang yang congkak. Lihatlah mereka yang duduk di atas kepala kita. Tetapi bagaimana dengan mereka yang datang setelah mereka, barisan para imam dan diakon yang tidak melayani Kristus, melainkan perut mereka sendiri, yang tidak peduli akan luka umat Yusuf, pelayan-pelayan kaisar, bukan pelayan Kristus, pecinta kepentingan kotor, bukan kepentingan iman. Tempat-tempat suci dibangun, tetapi tak ada yang membuka pintunya.
Mezbah-mezbah ditegakkan, namun ditutupi oleh sarang laba-laba. Oh, alangkah kejahatan ini. Alangkah panjang sabarnya. Mari kita bicara tentang para pemimpin dan atasan yang kejahatannya telah melampaui batas. Sebab engkau harus mengatakan kepada mereka apa yang mereka ingin dengar, atau bersiaplah untuk berperang melawan mereka. Mereka yang tidak memiliki belas kasihan terhadap anggota tubuh Kristus. Mereka yang makanannya adalah daging manusia. Yang tidak hanya menuntut apa yang sah, tapi tidak juga puas dengan kelebihan. Yang padang rumputnya adalah orang miskin. Mereka mengisap darah manusia seperti lintah-lintah Salomo dan tak pernah kenyang. Mereka tidak pernah berniat melakukan kehendak dewa, sehingga dalam kebencian tersembunyi mereka menyebabkan kehancuran dunia. Mereka mengangkat, membuang, dan menyerahkan pada ngengat. Seperti kuburan, ketamakan mereka tak pernah puas. Mereka tidak bisa hidup dalam keadilan dan tidak sadar bahwa mereka adalah manusia dan memerintah sesama manusia. Mereka tidak ingat bahwa mereka fana dan tak pernah bertanya untuk siapa mereka mengumpulkan dan menimbun harta. Dan yang paling parah dari semuanya, mereka menghujat Yang Maha Tinggi karena menyangka Dia adalah rekan dari kejahatan mereka. Mereka menjadi gemuk dari jerih payah orang lain, seperti anak sapi yang kenyang oleh rumput. Mereka tidak tahu bahwa orang miskin itu ada. Pikiran mereka siang dan malam hanyalah untuk mencari siapa yang bisa dijerat dalam jaring mereka, yakni orang-orang kaya di antara kita. Adapun para hakim, mereka membiarkan diri disuap dengan hadiah. Tipu daya dan kemunafikan, amarah, kebencian, dan kekasaran, itulah milik mereka. Sekarang mari kita bicarakan umat. Setiap orang dibiarkan hidup seperti domba menurut jalannya sendiri. Hukum tidak berlaku baginya, maka ia melanggarnya. Di sini aku hendak mengucapkan kata-kata yang patut diingat. Semua orang telah berdosa dan membuat diri mereka menjadi menjijikan. Tidak ada seorang pun, bahkan tidak satu pun yang berbuat baik. Tenggorokan mereka seperti kubur yang menganga, dan mulut mereka penuh kutukan dan racun. Dan seluruh bagian lain dari pasal kitab suci itu berlaku atas kita. Kita telah melupakan Dia yang menciptakan kita, dan kita tidak pernah menyebut Dia yang telah menyelamatkan kita. Kita tak pernah memikirkan apa yang Dia minta dari kita. Siapapun yang unggul dalam pemerasan, dialah yang disambut di tengah kita. Kita hanya iri kepada mereka yang menimbun uang, sebab setiap orang sebisa mungkin mengenakan kuk kejahatan. Dan jika seseorang melepaskan kuk itu karena ia kekurangan waktu atau tenaga. Kejahatan macam apa yang tidak ditanggung oleh abad kita yang sesat ini? Tak ada perbedaan antara kafir dan Kristen. Sang mukmin tidak dibedakan dari orang Yahudi dan tidak berbeda dari si penipu. Mari kita bicara lagi tentang kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kita semua telah mematahkan kuk dan memutuskan ikatan. Aku sangat tidak suka mengatakan ini, namun tetap akan kukatakan dan aku tidak akan berbohong. Sebab jika ada orang yang menyangkal dengan mulutnya kebenaran dari apa yang kukatakan, ia pasti mengakuinya dalam hatinya bahwa kata-kataku benar. Di Mesir, ibu dari segala tukang sihir tidak tersebar luas seperti pada abad kita ini. Di Babel, para peramal dan juru tenung tidak sebanyak sekarang, bahkan di tengah-tengah umat Kristen. Kaum kafir pun tidak meninggalkan orang mati tanpa penguburan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut Kristen dewasa ini. Kita bahkan berpikir bisa mencari perlindungan di luar dewa. Bagaimana mungkin aku bisa mengucapkan ini tanpa menangis? Siapa yang mau menyebut orang-orang semacam ini sebagai Kristen? Siapa yang akan menyebut mereka sebagai orang yang mengenal Kristus? Siapa yang bisa menganggap mereka sebagai umat dewa? Mereka menggonggong seperti anjing kepada orang miskin yang mengetuk pintu mereka dan memandang orang asing yang melakukan perjalanan demi nama Kristus sebagai musuh dewa. Dan golongan para rahib, yang ditakuti oleh setan dan dihormati oleh para malaikat. Mereka hina dan jijik di mata mereka, diperlakukan seperti kain kotor perempuan haid. Inilah kejahatan Sodom, si saudari sombong itu. Hidup kenyang dengan roti, tenang dalam kemalasan, dan tidak pernah mengulurkan tangan kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Waktu akan menunjukkan akibat dari kejahatan ini. Wahai engkau yang mendengarkan aku, apakah hal-hal ini benar-benar terjadi? Ya atau tidak? Ya, semuanya memang terjadi. Dan aku pun termasuk di antara kalian. Bahkan mungkin lebih buruk dari kalian. Aku tahu bahwa semuanya itu benar adanya. Namun masih ada kekotoran lain yang lebih gelap dari itu. Penganiayaan terhadap para imam, fitnah terhadap para orang kudus,
berdagang dengan orang yang tidak beriman, bersekutu dengan orang-orang sesat, menjalin hubungan dengan bidat, bersahabat dengan orang Yahudi. Apa? Apakah semua ini nyata? Kita wajib mengatakan kebenaran. Masih ada penodaan yang lebih parah dari ini. Penghinaan terhadap tempat-tempat suci, ejekan terhadap sakramen ilahi, penghujatan terhadap kekudusan hari Minggu, pengabaian terhadap pertemuan-pertemuan jemaat pada hari-hari raya Tuhan kita, pelanggaran terhadap hukum dan kanon para rasul, penghapusan tunjangan dan persepuluhan kanonik. Wahai sahabat-sahabatku, apakah semua ini nyata atau tidak? Ya, semuanya nyata. Dan masih ada kekotoran lainnya yang lebih parah, penyucian diri yang najis dan sia-sia. Kebohongan yang diwujudkan dalam ramalan air, berkumpul di pintu-pintu para peramal, terlalu terpikat pada abu dan ikatan di lengan. Kebebasan profan menyembunyikan benda-benda di tempat tinggal para setan. Terlalu mudah membiarkan diri terpengaruh oleh ilusi mimpi yang berasal dari iblis. Pertengkaran, perselisihan, pembunuhan, perzinaan, perampokan, pencurian. Wahai saudara-saudaraku, apakah semua ini ada, ya atau tidak? Aku tahu semuanya itu ada. Dan aku pun lelah mengatakannya pada orang lain. Semua kejahatan ini adalah hasil dari masa damai. Ini bukan berarti bahwa pada masa ini kita diwajibkan untuk melakukan semua itu, tetapi bahwa kejahatan kita tidak mengenal kehormatan. Masa ini, seandainya kita menginginkannya, bisa saja menjadi waktu penuh berkat. Damai berkuasa di mana-mana, tanah memberikan hasil berlimpah. Kesehatan baik merata, persahabatan ada di segala tempat, perdagangan meningkat 2 kali lipat, anak-anak melonjak dalam sukacita, kekayaan tersebar luas, harta berlimpah ruah, para raja hidup dalam damai, hubungan antar para bangsawan baik adanya, jalan-jalan terbuka, kekuatan musuh dihancurkan, dan sangkakala perang diam membisu. Semua ini terjadi karena apa? Itu adalah hasil dari tangan Kristus, yang maha kuasa dan penuh anugerah. Lalu apa yang telah kita lakukan sebagai balasan atas semua berkat ini, kalau bukan kejahatan seperti yang telah kami sebutkan di atas? Kita membalas kebaikan dengan kejahatan, cinta dengan kebencian, dan menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Sang Pemberi berkat. Karena itu, ketika kita tenggelam dalam segala kejahatan dan kenajisan yang telah disebutkan, dan dewa memandang serta bersedih, ia mulai menunjukkan belas kasih seperti biasanya, agar secara perlahan menggugah hati kita untuk bertobat. Terjadilah gempa bumi di kota, namun kekerasan hati kita hanya melihat dan diam saja. Ia memperlihatkan tanda-tanda di langit, namun sifat jahat kita melihatnya tanpa memahami maknanya. Ia mengirimkan belalang dan belalang pelompat yang merusak ladang dan kebun anggur, dan tak seorang pun di antara kita bertanya apa sebabnya semua ini terjadi. Kekaisaran mulai goyah, dan hati kita tetap tidak terguncang. Ia melemahkan kekuatan kita melalui pajak, dan pikiran kita tidak terusik sedikit pun. Kerajaan yang memerintah atas kita terbagi menjadi 2 bagian. Yang satu menyerbu yang lain, dan kekerasan hati kita tidak berubah. Ia mengirimkan pasukan, menghancurkan kota-kota dan menjadikan jalan-jalan sepi. Tetapi kita yang tetap terkurung dalam kejahatan kita, seperti domba di padang rumput, hukuman mulai perlahan-lahan mencapai kita, agar hati kita mungkin terbangun. Ia mendatangkan wabah pada ternak supaya kita sadar, tetapi kita menganggap itu hanya kebetulan. Kabar tentang orang-orang yang ditawan dan wah penyakit datang dari negeri tetangga, dan kita berkata bahwa itu hanya nasib sial. Maka aku pun berdiri mewakili Kristus akan berkata bersama Nabi Yesaya, "Wahai langit dan bumi, makhluk yang berakal maupun yang tak berakal, hakimi antara aku dan umatku. Apalagi yang dapat kulakukan bagi umatku yang belum kulakukan. Aku mengharapkan mereka berbuat baik, namun mereka justru melakukan kejahatan. Tunggulah sebentar, dan lihatlah apa yang akan kulakukan terhadap umatku." Ketika Muawiyah mengakhiri hidupnya dan meninggalkan dunia, Yazid anaknya memerintah menggantikannya. Ia tidak mengikuti jejak ayahnya, melainkan menyukai permainan anak-anak dan hiburan orang-orang malas. Kekuatan laki-laki merosot di bawah pemerintahannya yang lemah, karena iblis menyempurnakan hukuman bagi manusia, yakni kerja keras yang sia-sia. Tetapi dewa segera mengambil nyawanya. Ketika ia pun meninggal, muncul salah seorang dari mereka, orang Arab bernama Zubair, yang suaranya terdengar dari kejauhan. Ia mengaku datang karena semangat terhadap rumah dewa. Ia mengancam wilayah barat karena mereka melanggar hukum. Maka ia pun pergi ke selatan, ke tempat rumah ibadah mereka berada, dan menetap di sana. Perang pun disiapkan melawannya, dan ia dikalahkan.
Mereka bahkan membakar rumah ibadah mereka sendiri, dan banyak darah tertumpah. Sejak saat itu, kerajaan Arab Timur tidak pernah pulih kembali. Setelah Zubair wafat, mereka memilih anaknya untuk menjadi amir. Orang-orang Barat memiliki seorang jenderal bernama Abd al-Rahman ibn Ziyad, dan orang-orang Timur memiliki yang lain bernama Al-Mukhtar. Pada waktu itu, Nisibis termasuk wilayah Barat dan dipimpin oleh seorang amir bernama Ibn Uthman. Seorang amir dari pihak Barat lainnya bernama Ibn Nitron menyerangnya. Orang-orang Barat berkata, Nisibis adalah hak kami karena dulunya termasuk wilayah Romawi. Sementara orang-orang Timur mengklaim bahwa itu milik Persia dan berhak mereka kuasai. Karena konflik ini, terjadi kekacauan besar di Mesopotamia. Pihak Barat menang dan pihak Timur diusir. Tahun berikutnya, Ibn Nitron mengumpulkan pasukan besar dan menghimpun para penunggang kuda sebanyak pasir di pantai. Ia bertindak dengan sangat sombong dan maju untuk bertempur dengan orang-orang Akulia. Ia membawa serta Yohanes, yang pada waktu itu adalah uskup Nisibis. Beberapa waktu sebelumnya, George, patriark Gereja Kristus, telah dipanggil menuju kehidupan kemuliaan, dan takhta patriarkal diisi oleh Marnanisho, sang penafsir kitab suci. Maka Ibn Ziyad menjanjikan kepada Yohanes, "Jika engkau ikut denganku, aku akan mencopot Marnanisho dan menempatkanmu di kedudukannya sebagai patriark." Maka Yohanes lama percaya bahwa kemenangan akan menjadi miliknya, karena ia memiliki banyak jenderal. Tetapi Al-Mukhtar marah kepada orang-orang Akula karena mereka tidak layak untuk berperang. Maka ia memerintahkan agar semua budak mereka dibebaskan dan didaftarkan dalam pasukan menggantikan mereka. Ketika perintah ini diumumkan, banyak budak bekas tawanan perang berkumpul kepadanya. Ia mengangkat seorang bernama Abraham sebagai jenderal mereka dan mengutusnya untuk bertempur melawan Ibn Ziyad dengan 13.000 orang, semuanya berjalan kaki. Tanpa perlengkapan perang, tanpa kuda, tanpa tenda, tetapi masing-masing membawa pedang, tombak, atau gada di tangannya. Dan mereka pun berangkat. Ketika mereka bertemu di sebuah sungai bernama Khazir, pecahlah pertempuran yang dahsyat. Semua prajurit dari pihak Barat terbunuh, dan kesombongan mereka berubah menjadi aib yang besar. Mereka dikalahkan bukan oleh para pejuang, tetapi oleh orang-orang lemah. Orang yang mengincar jabatan patriark, bahkan nyaris tidak bisa menyelamatkan jubahnya. Orang-orang Barat hancur berantakan, kehilangan jenderal mereka, sementara musuh-musuh mereka merebut seluruh perlengkapan militer, kekayaan, senjata, dan perak mereka. Mereka sendiri melarikan diri dalam kekacauan hingga menyeberangi sungai Efrat. Budak-budak ini disebut Shorte, nama yang menunjukkan semangat mereka terhadap keadilan. Mereka datang dan memasuki Nisibis yang mereka taklukkan. Mereka merebut seluruh wilayah Mesopotamia, dan dalam setiap pertempuran melawan musuh, kemenangan selalu ada di pihak mereka. Ketika mereka memasuki Nisibis, Abraham meninggalkan saudaranya sebagai jenderal di sana, sementara ia sendiri pergi ke Akula. Tetapi karena penduduk Nisibis menginginkan seorang jenderal dari kota mereka sendiri, dan karena Abraham serta saudaranya berasal dari suku Tayai, mereka memberontak terhadap saudaranya dan membunuhnya bersama para perwiranya. Lalu mengangkat salah satu dari kota mereka sendiri yang bernama Abu Karib sebagai pemimpin. Orang-orang Akula menyesali apa yang telah mereka lakukan, karena mereka melihat bahwa budak-budak mereka telah memberontak terhadap mereka. Maka mereka bangkit melawan Al-Mukhtar dan memeranginya. Setelah beberapa kali dikalahkan oleh Al-Mukhtar, akhirnya ia sendiri dikalahkan dan dibunuh oleh mereka, bersama dengan pasukan besar yang telah ia bentuk dari para tawanan perang. Banyak tawanan lainnya pun berkumpul dan bergabung dengan mereka yang berada di Nisibis. Setiap hari mereka merekrut orang dari segala penjuru dan mendaftarkan mereka dalam barisan mereka. Mereka merebut banyak benteng dan menebarkan ketakutan di seluruh kalangan Arab, dan kemanapun mereka pergi, kemenangan menyertai mereka. Sejak saat itu, dewa mulai murka terhadap bumi. Ia bangkit dan bergerak seperti seorang raksasa. Ia mengayunkan pedangnya dan mengguncang dunia. Ia menampakkan lengannya dan seluruh semesta gemetar. Ia memanggil kehancuran atas semua musuhnya dan mulai membalaskan dendam terhadap semua yang membencinya. Seakan dikatakan, aku telah diam sejak dahulu kala. Haruskah aku terus diam? Dan lalu, sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan berdiri, sekarang aku akan ditinggikan. Kamu akan mengandung duri dan melahirkan busur dalam rohmu, dan seterusnya.
Karena melihat bahwa dalam segala keadaan yang telah terjadi, kita tetap tinggal dalam kejahatan kita dan tidak bertobat. Karena para imam tidak berkata kepada kita, "Di manakah Tuhan, dewa kalian?" Dan para penjaga hukum tidak mengenalnya. Karena para gembala telah mengkhianatinya, sementara masing-masing dari kita mundur dan berkata kepada Tuhan, "Pergilah dari sini." Maka Tuhan dengan adil murka terhadap kita. Ia mulai memerangi kita, bukan lewat raja-raja despotik yang memaksa kita menyembah berhala, bukan lewat kaum Aryan, bukan pula lewat kaum Eunomian, melainkan oleh dirinya sendiri. Dengan kuasanya, bangsa-bangsa digerakkan dan kerajaan-kerajaan diguncangkan. Ia meninggikan suaranya dan bumi berguncang. Ia mengadu manusia satu sama lain dan kerajaan melawan kerajaan. Sesuai firman-Nya, ia menciptakan kelaparan, gempa bumi, dan wabah. Ia menyerahkan generasi yang berdosa kepada kesusahan yang hebat dan belum pernah ada bandingannya. Apa yang mereka tabur, itulah yang mereka tuai. Ia meniup mereka dan mereka lenyap. Lalu ia menyerahkan kita ke tangan para perampok. Siapa yang dapat menghitung begitu banyak kesusahan yang mengelilingi dunia, terlebih lagi penderitaan akibat wabah dan kelaparan yang tiada taranya. Manusia dikurung dalam rumah karena takut para perampok, sebab mereka bahkan tak dapat berpindah ke tempat yang lebih aman. Pada tahun ke-67 dari kekuasaan bangsa Arab, setelah tanda-tanda mencolok dan kengerian yang telah kami bicarakan sebelumnya, dan setelah peperangan serta pertempuran di mana Tuhan memanggil kita kepada pertobatan, namun kita mengabaikannya. Pada tahun yang sama, yaitu tahun ke-67 itu, dimulailah wabah yang kejam ini, yang belum pernah ada bandingannya, dan semoga takkan pernah ada lagi. Sesuai kebiasaan fasik yang telah berkembang di antara manusia, mereka bahkan tidak menguburkan orang-orang yang tewas, tetapi seperti orang-orang kafir, mereka meninggalkan mereka dan melarikan diri. Sejak saat itu, saudara dan orang tua menjadi seperti anjing dan binatang terhadap mereka yang mati, dan burung gagak serta burung nasarlah yang bertugas menguburkan mereka. Mayat-mayat tergeletak di jalan-jalan dan pasar seperti pupuk di tanah, sehingga mencemari mata air dan sungai. Anjing-anjing mulai memakan banyak orang bahkan saat mereka masih hidup. Masing-masing melihat ajalnya dengan mata kepala sendiri. Saudara tidak berbelas kasihan terhadap saudara. Ayah tidak peduli kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya pun lenyap. Ia memandangi kejang-kejang mereka karena sakit maut dan bahkan tidak mendekat untuk menutup mata mereka. Ini adalah pemandangan yang menyayat hati, kekejian yang mengerikan. Mereka yang masih hidup tercerai-berai di pegunungan, seperti domba tanpa gembala. Mereka berusaha menghindari wabah, tetapi wabah itu mengikuti mereka seperti seorang penuai. Anjing-anjing dan binatang buas menumpuk mayat mereka seperti berkas-berkas gandum. Yang paling parah, mereka terus-menerus diburu oleh para penjara. Dari manapun mereka tak bisa melarikan diri, sebab para penjara itu berkeliaran kemana-mana, mengikuti mereka seperti pengumpul sisa panen. Mereka menyeret orang-orang keluar dari tempat persembunyian dan merampas segala milik mereka, lalu meninggalkan mereka dalam keadaan telanjang. Namun, mereka masih berpikir bahwa mereka bisa lari dari dewa tanpa pertobatan dan tanpa kembali kepadanya dengan hati yang menyesal. Siapapun yang mengingatkan mereka akan hal ini dipukul dengan kasar dan dikatakan kepadanya, "Pergilah dari sini." Kami tahu bahwa melarikan diri jauh lebih bermanfaat daripada doa. Kami sudah bertobat, tapi tidak mendapat pertolongan. Bahkan itu pun sekarang kami tak bisa lakukan lagi. Manusia tenggelam dalam keputusasaan karena begitu banyak dosa mereka. Penderitaan besar menimpa mereka, namun mereka tidak bertobat sama sekali. Karena tungku untuk api mereka telah gagal dan timah mereka habis. Menurut kata Nabi, dan sia-sialah pandai emas menyaring mereka. Sebutlah mereka uang yang ditolak, karena Tuhan telah menolak mereka. Ia benar-benar telah menolak mereka dan jiwanya muak terhadap mereka. Sia-sialah ia membiarkan tangannya menimpa kita. Kita tidak menginginkan hajarannya. Ia telah mengirim belalang dan hama lainnya dan kita sama sekali tidak bertobat. Ia mengirim para perampok dan kita tidak melakukan pertobatan. Ia menahan hujan selama 3 bulan sebelum panen dan kita tetap tak tersentuh. Wabah menggiring kita seperti domba, tetapi kita hanya menambah kejahatan kita. Para imam dan penjaga hukum telah binasa, dan gereja-gereja menjadi sepi. Bejana-bejana suci telah dikotori, desa-desa dibakar, dan kota-kota menjadi reruntuhan, serta ketakutan menguasai setiap jalan. Itu baru generasi pertama, yakni permulaan penderitaan.
Dewa masih terus menghajar kita 7 kali lipat karena dosa-dosa kita. Segala perkataan para nabi dan rasul, dan semua kutuk yang tertulis dalam hukum telah digenapi atas kita. Kita dijarah dan tercerai-berai ke seluruh bumi. Kita dalam kesesakan, seperti alang-alang yang digoyangkan angin. Kita menderita dan gelisah seperti kain di atas bumi. Lalu datang lagi bencana lain yang merenggut dari kita segala jalan untuk lari dan selamat. Maksudku adalah kelaparan dan wabah. Setelah menghindari wabah, kita dikejar oleh kelaparan dan segala yang tersisa dirampas oleh para penjara. Karena itu, kita harus menggunakan kata-kata Yeremia karena ia hanya menangisi satu bangsa, Yerusalem. Tetapi kita harus menangisi seluruh dunia. Mari kita pinjam ratapannya agar kesedihan kita tertampung. Tetapi celakalah. Kesedihan itu tak dapat dibatasi, karena kita tidak layak. Lihatlah anak-anak mulia Sion, terbaring di sudut-sudut jalan, seperti bit lembek, kenyang oleh murka dewa yang menyala-nyala. Tangan para ibu yang penuh kasih memasak anak-anak mereka sendiri, yang menjadi makanan mereka dalam kehancuran anak perempuan bangsaku. Lalu jika aku keluar ke padang gurun, di sana ada orang-orang yang dipukul pedang. Jika aku masuk ke rumah-rumah, di sana ada orang-orang yang dilumpuhkan kelaparan. Dan mereka yang mati karena pedang lebih baik nasibnya daripada mereka yang mati karena kelaparan. Sebab yang terakhir ini layu seperti orang yang ditikam di medan perang. Generasi lemah kita ini telah ditimpa oleh wabah yang kejam. Kerasnya kelaparan membuat warna merah merona manusia berubah menjadi biru seperti safir. Atau mereka menjadi hitam dan tampak seperti bara yang diselamatkan dari api. Banyak wanita menolak mengenali anak-anak mereka. Dan banyak lainnya melahirkan lalu melemparkan bayi mereka yang masih hidup dari rahim ke dalam kubur. Tidak ada lagi orang yang sanggup mengubur. Kelaparan telah membuat mereka lelah dan kurus kering. Lubang-lubang penyimpanan yang dikosongkan oleh kelaparan diisi kembali oleh kelaparan itu sendiri dengan mayat-mayat manusia. Dia dianggap beruntung yang mati dengan cepat, dan penderitaan yang dibanjiri kutuk menyertai dia yang mati berkali-kali dalam sehari karena kelaparan. Betapa banyak yang kau lihat pingsan saat mereka membuka mulut untuk meminta roti. Banyak yang terlalu memaksakan diri dan roboh di jalanan. Jatuhnya adalah napas terakhir mereka. Itu adalah pemandangan yang sungguh layak ditangisi. Anak-anak kecil terutama menjadi tontonan yang mengerikan. Wajah mereka telah berubah total, dan ayah-ayah mereka tak lagi mengenali mereka. Mereka makan rumput seperti anak domba. Mereka memeluk batu-batu di padang dan meraih tidur untuk diri mereka. Tetapi celakanya, mereka ditemukan keesokan pagi seperti kayu kering. Beberapa ibu memakan anak-anak mereka. Sering terjadi bahwa seorang ibu tidur bersama anak-anaknya, tetapi roh mereka sudah tidak berada di dunia ini saat pagi menjelang. Berapa banyak lagi kejahatan yang layak kita terima karena dosa-dosa kita? Yang masih harus aku ceritakan? Banyak orang, karena kelaparan, mati di jalanan dan mayat mereka berserakan di tempat umum. Orang-orang menginjakinya dan berlalu begitu saja. Inilah hasil dari ujian kedua, atau lebih tepatnya akibat dari perilaku jahat yang telah kami sebutkan sebelumnya. Apakah semua penderitaan ini belum cukup untuk menghukum kejahatan kita? Tidak, engkau akan dihukum lebih lagi. Karena orang miskin mati karena kelaparan. Karena yatim piatu dan para janda meninggal karena tidak ada yang peduli. Karena biara dan pertapaan dihancurkan. Karena para rahib mengembara kemana-mana. Dan orang-orang kudus menyebar ke seluruh negeri. Karena orang-orang jahat telah mengeringkan belas kasih mereka. Karena orang-orang kaya menyaksikan kehancuran kita dan berkata menurut perkataan Nabi, kapan bulan ini akan berakhir dan minggu ini berlalu? Supaya kami bisa membuka lumbung dan mengurangi takaran dan sebagainya. Karena mereka tidak berhenti merancang kejahatan, maka Nabi berkata, engkau akan dihukum lebih berat dari sebelumnya. Wabah itu kembali lagi dan melanjutkan pekerjaannya dalam membinasakan, menggiring manusia, bisa dikatakan satu persatu. Dan siapa yang luput dari kelaparan, dilahap oleh wabah. Dan siapa yang luput dari wabah, dihabisi oleh pedang. Kejahatan kita dihancurkan oleh segala kesusahan ini. Dan karena kita tidak mengingat rasa takut akan dewa saat kita tenang, maka dewa pun tidak mengingat belas kasihnya dalam penderitaan kita. Ia tidak menunjukkan kasihan maupun belas kasih, sebab kita pun tidak pernah mengasihani penderitaan dan kesengsaraan saudara-saudara kita. Pada hari kemurkaannya, ia tidak memikirkan nama kudusnya, tetapi ia membiarkan kita terjerumus dalam dosa kita dan memalingkan wajahnya dari kita.
Ia melakukan lebih dari itu. Ia menjadi musuh kita, menyatakan perang terhadap kita, dan membantai kita tanpa belas kasihan dalam murkanya. Inilah sebab-sebab dari segala bencana yang menimpa kita saat ini. Wahai kekasih jiwaku, saudaraku Sabrisho, dosa kita sendirilah yang penuh kepahitan dan menghancurkan hati kita. Aku yakin bahwa kita telah mencapai akhir zaman. Aku menyimpulkannya dari kitab-kitab suci dan terutama dari perkataan Tuhan kita. Sebab segala yang tertulis mengenai hal ini telah terjadi. Dan manusia telah menjadi penipu, penuh kesombongan, tidak tahu berterima kasih, kejam, pembenci kebaikan, budak hawa nafsu daripada pencinta dewa, memiliki rupa kesalehan tetapi menyangkal kuasanya. Paulus yang terberkati mengatakan hal-hal ini tentang zaman kita, dan kini semuanya telah digenapi. Dan menurut perkataan Tuhan kita, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ada kelaparan, gempa bumi dan wabah. Hanya satu hal yang belum datang, pasukan antikristus. Dan aku percaya bahwa segala kesulitan ini datang darinya, sesuai dengan perkataan Tuhan kita yang berkata, segala ini adalah permulaan penderitaan. Paulus yang terberkati juga berkata, jika penghalang yang kini menahannya disingkirkan, maka si jahat itu akan muncul, yang akan dibinasakan oleh Tuhan dengan napas mulutnya dan dihancurkan oleh cahaya kedatangannya. Apa yang menjadi penghalang itu, kalau bukan pemeliharaan Tuhan kita, yang telah diambilnya dari manusia? Tidak ada lagi ketertiban, dan hukum-hukum yang mengatur para raja, para imam, rakyat biasa. Bahkan musim-musim pun telah terguncang. Karena besarnya kejahatan, kasih menjadi dingin, seperti yang tertulis. Siapa hari ini yang engkau lihat mengasihi sesamanya dengan kasih yang telah dibicarakan Tuhan kita? Segala lapisan masyarakat penuh dengan iri hati, kebencian, fitnah, dan bisik-bisik jahat. Setiap orang berbicara buruk tentang sesamanya, dan tak ada yang menopang atau menghibur. Dan jika pun ada, itu dilakukannya dengan pura-pura, bukan dengan tulus. Tuhan telah melihat semuanya ini di hadapannya ketika ia berkata, ketika anak manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi? Pada siapa engkau melihat bayangan kesetiaan? Pandanglah mereka yang ada di puncak masyarakat, lalu turunlah hingga kepadaku yang paling hina. Mulailah dari para imam dan akhiri dengan rakyat biasa. Lihatlah para rahib dan perhatikan baik-baik berbagai anggota masyarakat. Apakah engkau melihat seseorang yang tetap pada tempatnya? Adakah engkau perhatikan seseorang yang menempuh jalannya sendiri? Celakalah. Kita semua berjalan dalam kegelapan. Bukti apalagi yang lebih kuat kita perlukan untuk menanti penggenapan selanjutnya dari perkataan Tuhan kita. Kedatangan orang-orang Shortes yang telah kami bicarakan sebelumnya, dan kemenangan mereka adalah pekerjaan dewa. Dan aku percaya bahwa mereka akan menyebabkan kehancuran orang-orang Ismail. Maka digenapilah nubuat Musa yang berkata, tangannya merentang atas semua dan tangan semua ada atasnya. Tangan orang-orang Arab memang telah menaklukkan semua bangsa, dan orang-orang Shortes ini terdiri dari orang-orang dari segala bangsa di bawah langit. Maka aku berpikir bahwa melalui merekalah kekaisaran Arab akan berakhir. Namun mereka pun pada gilirannya akan lenyap, karena mereka bercampur dengan kerajaan-kerajaan lain, dari mana mereka telah mengambil tawanan. Tampaknya orang-orang yang berhasil menghindari pedang, kelaparan, dan wabah hari ini disisihkan untuk kejahatan yang lebih besar. Mereka harus menghadapi bangsa dari negeri-negeri jauh, dan para nabi telah menubuatkan tindakan mereka sejak dahulu. Sebuah kerajaan akan menghancurkan kerajaan lainnya. Mereka, mungkin Shortes, telah mencoba menghancurkan kekaisaran Romawi, dan bahkan ingin memerintah atas segala sesuatu. Ini adalah bangsa yang rakus, yang telah dipanggil untuk melakukan kejahatan, namun mereka sendiri tidak menyadarinya. Oleh karena itu, ketika engkau tahu bahwa mereka telah dilepaskan dari belenggu mereka, persiapkanlah dirimu terhadap hal-hal batin. Indra akan menjadi tanda yang jelas dan orang akan mengerti segala sesuatu saat mereka menyaksikannya. Bumi kelak akan seperti gandum dalam ayakan. Ia akan terguncang, langit menjadi gelap, dan bumi dipenuhi dengan darah manusia. Mereka, mungkin Shortes, tidak akan lagi berambisi menguasai kerajaan, tidak lagi menginginkan emas, dan akan meremehkan kekayaan, karena mereka akan menjalankan kehendak dewa. Setelah itu akan datang kejahatan lain, tersembunyi dalam kebaikan seperti racun mematikan dalam madu. Mari kita berhenti di sini, karena disinilah kerajaan dewa dimulai. Kita telah memulai dan mengakhiri bersama Dia, sebab segala sesuatu berasal darinya. Segala sesuatu telah dikerjakan olehnya, dan segala sesuatu diarahkan olehnya. Baginya kemuliaan dan berkat sampai selama-lamanya.
Amin. Kami telah menyusun wacana-wacana ini secara singkat, memberikan 10 tahun bagi setiap kata. Janganlah heran jika hal yang sama terjadi di sini. Hanya Dewa yang mengetahui peristiwa-peristiwa lain yang mungkin masih akan terjadi. Bagi kami, yang terpenting adalah menyerahkan saja, dengan kasih karunia Dewa, talenta yang telah dipercayakan kepada kami, supaya banyak orang mencari, dan supaya pengetahuan bertambah, dan supaya banyak menjadi lelah dan hanya satu yang menemukan. Ia akan memerintahkan bumi untuk kedua kalinya, bukan untuk memberikan, seperti dalam penciptaan, apa yang belum dimilikinya, tetapi untuk menyediakan apa yang telah ditaburkan di dalamnya. Biarlah kita sendiri ditempatkan di bagian timur wilayah ini. Janganlah kita melihat ke selatan atau mengenal utara, karena kita berharap bahwa kita akan menjadi seperti dahulu, dan bahwa kita tidak akan didapati dalam keadaan kita yang sekarang ini. Kami memulai, sahabat terkasih, seperti yang engkau tahu, untuk menceritakan kapan Sang Pencipta yang bijaksana mulai menunjukkan penyelenggaraannya kepada kita. Dan kami telah melaporkan bagaimana Ia menghormati ciptaan kita lebih daripada segala sesuatu yang lain, serta bagaimana kami membuka tabir atas ketidaksyukuran kita kepadanya. Kami juga telah menceritakan apa yang Ia lakukan sebelum dan sesudah air bah. Bagaimana Ia memberikan perintah-perintahnya, apa yang Ia lakukan terhadap bangsa Yahudi melalui para nabi, dan apa yang bangsa Yahudi lakukan terhadap bangsa-bangsa lain. Kami juga menyebutkan bahwa roh-roh jahat yang memberontak bekerja melawan kita, dan bagaimana mereka selalu siap mencelakai kita, tetapi kasih karunia ilahi menghalangi mereka. Kami telah menyampaikan apa yang dilakukan olehnya melalui kaum Makabe, sebagaimana yang telah dinyatakannya kepada para nabi, dan bagaimana perkataan para nabi itu menjadi kenyataan. Bagaimana umat dewa dan bangsa-bangsa kafir masuk ke dalam kejahatan dan memberontak. Bagaimana Ia mendamaikan dirinya dengan manusia tanpa jasa apapun dari pihak manusia. Belas kasihan apa yang Ia tunjukkan kepada mereka dengan mengutus Sang Kristus. Apa yang dilakukannya saat Ia bergabung dengan kita. Bagaimana Ia mengerjakan keselamatan kita, mencerai-beraikan musuh-musuh kita, mengangkat kita dari kejatuhan, dan naik ke surga, serta bagaimana Ia memuliakan para rasulnya melalui turunnya Roh Kudus, dan bagaimana melalui mereka Ia mencabut segala bangsa dari kesesatan, bagaimana Ia menyertai leluhur kita yang dibuatnya berjaya, dan bagaimana Ia mengalahkan raja-raja jahat, serta meninggikan kemuliaan gereja-gerejanya. Kami telah menunjukkan apa yang dilakukan oleh para raja Kristen, dan kejahatan apa yang disebabkan oleh para bidat. Bagaimana Dewa mengubah keadaan melawan dunia, dan tanda-tanda apa yang Ia berikan untuk membuat kita takut. Bagaimana Ia mendatangkan kerajaan barbar terhadap kita, dan menghukum kita untuk sementara waktu. Bagaimana Ia memberi kita kesempatan untuk bertobat, dan bagaimana kita justru memberontak dan melawan. Bagaimana Ia menggulingkan kekaisaran atas kita, dan bagaimana Ia menghukum kita dengan hukuman yang berat pada hari ini. Singkatnya, kami telah menunjukkan bagaimana Ia memulai dari penciptaan kita dan menuntun langkah-langkah kita secara perlahan, seperti seorang ayah kepada anak-anaknya dan seperti seorang guru kepada muridnya, dan bagaimana Ia akan menyelesaikan segalanya bersama kita juga. Akhirnya, kami telah memasukkan dalam ringkasan ini segala yang telah dilakukan Dewa di dunia ini, dalam kelembutan dan kesabarannya bagi umat manusia, dan apa yang telah dilakukan manusia kepadanya dalam kejahatan dan kesesatan mereka. Apa yang akan Ia lakukan kepada mereka di masa mendatang? Pertanyaan itu kami serahkan kepada pengetahuannya, sebab hal-hal yang tersembunyi adalah miliknya, dan hal-hal yang tampak adalah milik kita dan anak-anak kita. Itulah, secara singkat, sejarah dunia ini, sahabat terkasih Sabrisho. Kami telah menyusunnya dalam bentuk ringkasan, karena seandainya tidak, kami tidak akan sanggup mengerjakannya. Kami hanya menuliskan permulaannya saja, intisari fakta-fakta, karena akhir dan kelengkapannya dapat engkau lihat di seluruh kitab. Dewa telah menolong kami untuk melakukan hal ini hanya dengan cara seperti ini. Maka marilah kita akhiri kitab ini sambil berkata bersama Paulus yang diberkati. Kepada Dia yang telah menolong kita, kepada Dia yang dapat melakukan lebih daripada siapapun, dan yang kuasanya bekerja dalam diri kita melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan percayai. Baginya kemuliaan di dalam gerejanya, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang segala abad. Amin, 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 amin. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan baginya. 3 kali memuliakan Tritunggal Kudus, yang telah menguatkan kelemahan kita. Amin, amin.
Biarlah seluruh umat menjawab, amin. Nah, setelah kita membaca bersama kesaksian langka dari John Barpenkai, kita bisa melihat bagaimana suasana dunia pada abad ke-7 bukan hanya penuh gejolak, tapi juga penuh makna rohani. Satu hal yang sangat menarik adalah John menulis seolah-olah Muhammad masih hidup pada zaman Muawiyah. Dia menyebut Muhammad sebagai pemimpin mereka dan menyinggung bahwa pada masa itu orang-orang masih sangat setia pada ajarannya, bahkan menghukum mati siapapun yang melanggarnya. Ini membuat sebagian peneliti berspekulasi. Mungkinkah Muhammad masih hidup pada masa pemerintahan Muawiyah dan tidak meninggal di tahun 632 seperti yang umum diceritakan? Atau mungkin Muhammad itu hanya gelar dan ada lebih dari satu orang Muhammad? Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apakah yang terjadi pada abad ke-7 itu adalah bagian dari nubuat akhir zaman yang ada di dalam Alkitab? Di mana posisi abad ke-7 pada nubuat akhir zaman? Dan di mana posisi kita pada nubuat akhir zaman? Apakah kita melihat pola yang sama terulang kembali hari ini? Jika sejarah memang sedang berulang, maka pertanyaannya selanjutnya adalah, apa yang akan kita lakukan? Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu mau membaca naskah ini, kamu bisa meluncur ke bit.ly/John Barpenkai 15. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku ingin tahu apa yang kalian pikirkan setelah mendengar cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Tampilkan wajah-Mu Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu. Dengarlah anak-Mu ini, hanya kepadamu ku percayakan hidupku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya Dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyhurkan nama-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tunjukkan keperkasaan-Mu. Tolonglah anak-Mu ini, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan aku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya Dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyhurkan nama-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tunjukkan keperkasaan-Mu. Tolonglah anak-Mu ini, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan aku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya Dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak
hancurkan namamu yang kudus.